Ini berbahaya bagi Indonesia karena Indonesia itu tidak men-set up national interest-nya dengan baik. Bukan berarti national interest kita tidak ada ya, tapi kita tidak men-set up national interest itu dengan baik, kemudian mewujudkannya secara sistematis national interest itu. Kenapa? Karena semuanya terpaku sama satu orang, dan satu orang ini tidak memahami cara bernegara yang baik. Ini tentang terkait dengan kerjasama Indonesia dengan Tesla ya. Dan Tesla berinvestasi di Indonesia tentunya. Nah, ini persoalannya adalah Tesla tak lagi menggunakan nikel kobalt. Jadi kunjungan Jokowi dan LBP sia-sia dong, gitu kan. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana sebetulnya prospek mobil listrik ini. Bisa ditampilkan grafik penjualan mobil listrik global. Setelah itu tampilkan grafik penjualan mobil Tesla ya. Oke, mungkin bisa ditanggapi dulu Bang tentang infografis. Ya, sebelum grafik ini ada tadi berita menarik ya, bahwa tadi sebelumnya itu bahwa Tesla itu tidak lagi mengatakan nikel dan kobalt ini efisien ya. Tesla ini sudah punya satu roadmap baterainya sendiri ya. Baterai sel yang digunakan oleh Tesla ini diklaim Tesla sebagai baterai yang paling efisien. Dan baterai yang paling efisien itu bahan dasarnya bukan nikel, bukan kobalt, bukan mangan, tapi adalah litium, fero, ya besi dan fosfor yang disebut dengan LFP. Nah, kita datang kemarin, Presiden datang, sebelumnya Pak Luhut datang ke Elon Musk yang disambut dengan kaos itu. Mungkin Elon Musk sambil bercanda kali, ya lu nawarin nikel sama kobalt, gua udah nggak butuh bro. Cuman dia nggak enak ngomong begitu, udah jauh-jauh 24 jam perjalanan bro. Jadi dia ngomong nggak usah apa, oh iya oke, tapi sambil kaosan, oke ini keren, kita akan kirim tim 6 orang, timnya kemudian ngirim gitu dan ngasih laporan. Menurut klaimnya Indonesia kan, Tesla ingin tertarik investasi di baterai. Well done. Apa? Well done. Padahal ternyata Tesla mengatakan kita nggak pakai nikel dan kobalt lagi bro. Nah, kan artinya apa yang kita sampaikan itu benar. Ini euforia investasi gitu loh. Yang kita sampaikan bahwa kedatangan utama Presiden dan Pak Jokowi dan Pak Luhut ke Elon Musk itu sebetulnya dalam rangka KTT G20, nggak ada hubungannya sama investasi. Ya, apalagi kemudian itu kan diralat oleh Pak Luhut. Pak Luhut mengatakan kan, ada nggak beritanya itu bro? Coba bro ditampilkan bro. Ada, tadi saya sudah membaca ya. Ya, ditampilkan coba kalau bisa Pak, bahwa investasi Tesla itu jangka panjang. Ya, masih lama. Nggak bisa buru-buru ya. Memang kan kita bilang bahwa ini hanya euforia investasi aja ya, yang sebetulnya investasinya nggak ada ini dalam waktu dekat, yang masuk nih nggak ada, karena memang nikel dan baterai udahlah itu ditinggalkan oleh Tesla ya. Makanya saya sempat tulis kan, yang masih menggunakan nikel dan kobalt itu adalah Hyundai ya, mobil-mobil listriknya Toyota, Honda ya, itu Korea dan Jepang, bukan Amerika Tesla, bukan. Ada kemungkinan dia masuk dalam bentuk pembangunan pabrik mobil di Indonesia. Tapi kan kita tahu industri mobil di Indonesia ini 55% itu dikuasai Toyota Group, Astra Group. Ya, nggak semudah itu Tesla bisa menyingkirkan grupnya Astra ini, bro. Itu ada pertarungan luar biasa nanti, apalagi kalau kita melihat bahwa Astra dan Toyota ya ini kan adalah grupnya Jepang. Ya, Tesla ini kan grup Amerika dan Jepang kan sebetulnya sekutu. Ya, nggak perlulah bersaing di negara sekutunya mereka begitu kan. Mempertimbangkan juga gitu loh faktor-faktor seperti itu. Ya, Tesla sudah berhasil membangun pabrik di China, sudah berhasil membangun pabrik di Jerman, dan itu penjualannya
Nanti Bro Eko bisa ditampilkan meningkat meskipun ada sedikit penurunan, tapi relatif meningkat. Ya, sedangkan orang Indonesia ini masih mayoritas kendaraannya berbasis bensin. Ya, kalau seandainya memang berbasis baterai, ya ini harus mengubah banyak struktur, banyak juga industri yang akan mati, ya kan? Di antaranya industri pom bensin, ya, industri energi, ya, Pertamina itu tiba-tiba demand-nya berkurang gitu. Banyak faktor yang kemudian saya nggak yakin roadmap EV mobile itu langsung tiba-tiba menjadi pemain besar gitu. Enggak, saya nggak yakin. Ini lama. Ini changing perubahan industrinya itu harus didesain dengan baik supaya tidak menimbulkan satu cost yang besar pada masyarakat itu sendiri. Jadi saya kira ini makin kesini kan makin benar dugaan kita bahwa investasinya Elon Musk ini adalah investasinya masih panjang urusannya, dan ini bukan hal yang semuanya everything well done ya. Apalagi kita agak ketawa dan lucu aja mendengar SpaceX akan meluncurkan kapal luar angkasanya dari Biak Papua gitu kan. Saya nggak habis pikir aja itu di Biak Papua itu nggak aman bro. Banyak kelompok bersenjata di situ, ya kan? Ya, ini Bro Eko lagi tertidur ini. Enggak. Hadir. Iya. Ya artinya kalau kita melihat dalam konteks kebijakan publik ya, narasi investasi well done itu adalah informasi yang keliru kalau menurut saya. Ya kita tahu bagaimana bacaan kita kan tidak hanya di dalam negeri gitu kan, di luar negeri ya nggak ada itu rencana Elon Musk dan juga rencana Tesla dan SpaceX ya untuk berinvestasi di Indonesia itu nggak ada beritanya di luar negeri, ya kan? Kalau memang mau serius investasi, apalagi Elon Musk ini kan orang terkaya ya, dia batuk aja bisa mempengaruhi pasar saham di dunia bos. Ya, kemarin kan terbukti dia beli Twitter kan, Twitternya mengalami perubahan saham ya kan. Dan juga berdampak juga kepada sahamnya Elon Musk sendiri gitu. Nah, apalagi kalau dia mau investasi besar di Indonesia itu pasti akan berdampak sama sahamnya. Minimal tuh jadi berita lah di internasional. Tapi kan ini kan nggak ada beritanya. Nggak ada tuh berita Elon Musk akan berinvestasi sekian miliar dolar ke Indonesia. Kan nggak ada. Di kita aja yang mengatakan everything well done gitu kan. Aduh. Adalah Pak, cukuplah membohongi kita semua gitu kan. Jadi sampai menteri ya, mantan Menek BUMN ya, Dahlan Iskan ya, kalau tidak salah menulis panjang juga ya tentang itu ya, seolah-olah indah gitu loh. Maksudnya ya ini kan kalau saya sih membayangkan apa Bang? Kunjungan kemarin kan sama seperti anak SMA yang sedang studi tour gitu loh, studi tour ke Tesla. Kemudian melihat yang ini teknologinya canggih, tapi seolah-olah kan di framing yang wah ada jutaan dolar nih yang akan masuk investasi ke Indonesia gitu kan. Kemudian ada di framing itu informasi ini kita ini udah kalang kabut ya. IKN aja nih misalkan ya. Saya baca Pak LBP mengatakan Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia akan berinvestasi besar di IKN. Minimal United Emirat Arab sudah berinvestasi 20 komitmen 20 miliar US dollar. Saudi Arabia juga akan komitmen 20 miliar US dollar. Udahlah, kita tahu nih kondisi ekonomi negara-negara Timur Tengah, apalagi dari konflik Rusia Ukraina ini, mereka nggak ada yang mau investasi besar-besaran. IKN ini nggak ada ini investor besar-besarannya. Mereka akan wait and see ini selama masih terjadi perang Ukraina dan Rusia. Kenapa? Karena mereka tahu ini harga minyak, harga energi ini akan gila-gilaan. Ya, ini nggak akan. Mereka lebih baik menyiapkan uangnya di dalam negeri untuk prepare the wars. Kecuali kondisi geopolitiknya lagi aman-aman saja, ya, seperti sebelum tahun 2020 sebelum COVID itu mungkin lah. Tapi kalau sekarang everything has changing. Ya semua sudah berubah gitu loh. Orang lebih berpikir kepada inward looking policy. Melihat kebijakan itu dari pandangan mengamankan kepentingan negaranya sendiri. Jadi
multilateralism, ya, kerjasama antar negara itu akan mengalami declining. Investasi overseas yang sifatnya FDI, foreign direct investment, itu nggak lagi diminati. Ya, pemain-pemain yang punya uang banyak besar ini, terutama multinational company, itu lebih suka sekarang main saham. Jadi investasinya investasi startup, investasi saham, yang sebetulnya kapanpun mereka bisa flight. Dan itu punya resiko sebetulnya dengan negara-negara yang didatangi dan kemudian flight itu. Udahlah, janganlah kemudian punya mimpi yang ya di luar dari kenyataan lah begitu ya. Jadi semakin kemari kebijakan kita ini sepertinya semakin salah arah ya, Pak. Ngeri, saya ngelihat semakin salah arah dan kita semakin tidak menyiapkan diri dengan baik ya sebagai sebuah bangsa ya. Kita ini sibuk dengan euforia berita-berita yang sebetulnya itu pepesan kosong nih. Apalagi kalau kita lihat sudah pepesan kosong, orang yang diberikan otoritas untuk kerja, para pembantu presiden, ini malah sibuk berkampanye. Kacau ini udah salah arah benar-benar. Harus bersuara nih Bang, para tokoh intelektual di negeri ini menurut saya harus segera mengingatkan gitu loh. Karena kalau tidak ini berbahaya bagi Indonesia. Baik dari tema kita yang pertama tadi, kemudian yang saat ini gitu kan. Ini berbahaya bagi Indonesia karena Indonesia itu tidak men-set up national interest-nya dengan baik. Bukan berarti national interest kita tidak ada ya, tapi kita tidak men-set up national interest itu dengan baik, kemudian mewujudkannya secara sistematis national interest itu. Kenapa? Karena semuanya terpaku sama satu orang. Dan satu orang ini tidak memahami cara bernegara yang baik. Satu orang ini lebih banyak melihat bobot politik dibandingkan dengan bobot pembangunan. Yang terjadi adalah menteri yang kinerjanya buruk karena dia punya sumber dia adalah orang titipan dari oligarki politik atau oligarki ekonomi, dia dibiarkan saja. Makanya banyak kebijakan yang campur aduk. Ya, kalau kita ingat Menteri A mengatakan masih boleh ekspor CPO, yang dilarang itu cuma olean doang. Menteri mengatakan ini nggak boleh semuanya, akhirnya presiden ngambil alih, ya nggak boleh semuanya. Tapi itu nggak boleh bertahan. Hanya sebulan boleh. Iya, setelah itu Bu. Ini kan apa artinya? Kita ini sedang mengalami satu krisis manajemen dalam pemerintahan. Dapur kebijakannya presiden ini bukan dikelola sama orang-orang yang mengerti membangun negara, tapi diisi sama orang-orang yang punya kepentingan jangka pendek. Jangka pendeknya apa? 2024. Atau bagaimana setelah ini dia berkuasa kembali. Itu yang cara berpikirnya. Jadi national interest yang jangka panjang mereka nggak mikirin, bro. Oke, baik. Mungkin statementnya sudah sangat jelas ya. Dan memang harus harus jelas ya, artinya jangan ada semacam gimmick-gimmick begitu ya, adanya kerjasama yang belum juga pada deal ya, deal yang MOU yang jelas gitu sudah diberitakan, dan kita tampaknya melihat juga bahwa Elon Musk sendiri tidak begitu tampak antusias begitu ya. Nah, begitu. Ya mungkin kita jangan sampai terjebak dengan basa-basinya dari Elon Musk ya. Gitu mungkin. Ya, mungkin kayaknya topik ini udah cukup ya.